Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu ada dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah materi mengenai supervisi dalam dunia pendidikan untuk mata kuliah pengelolaan pendidikan. Sebelum memulai pembahasan permaterian, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Putri Zikri dengan NIM 2109296 dari program studi pendidikan teknik bangunan kelas B. Baik, berikutnya saya akan membahas tahapan untuk materi supervisi pendidikan ini. Baik, yang pertama supervisi pendidikan itu apa sih sebenarnya? Supervisi pendidikan pada hakikatnya adalah suatu cara atau usaha untuk membimbing pertumbuhan kemampuan dan kecakapan profesional guru. Istilah supervision memiliki arti yang sama dengan pengawasan menurut S. Wojowasito dan WJS Porwadarmito 1972. Namun ada pendapat lain menurut Adam dan Dickey 1959, di mana supervisi pendidikan merupakan sebuah program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Tidak kalah penting juga, McNerney memiliki sebuah pandangan, yaitu suatu prosedur memberikan arahan serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran. Dan yang terakhir, Burton dan Buckner memiliki pandangan jika supervisi dari segi perubahan sosial berpengaruh terhadap peserta didik. Baik, karena pembahasan di slide ini telah selesai, berikutnya dilanjut untuk pembahasan mengenai esensi supervisi pendidikan. Dari uraian yang telah saya sampaikan pada slide pertama, dapat dirumuskan bahwasannya supervisi tidak lain dari sebuah usaha memberi layanan kepada guru-guru baik secara individual maupun secara berkelompok dalam memperbaiki pengajaran. Orang yang menjalankan supervisi dalam pendidikan lebih dikenal sebagai pengawas, pemilik, atau supervisor. Maksud saya supervisor. Seorang supervisor seharusnya memiliki pengalaman, pendidikan, kecakapan, kepribadian yang lebih besar daripada orang yang disupervisinya. Selain itu, kata kunci dari supervisi pada akhirnya adalah mengacu kepada memberikan layanan dan bantuan. Oke, ke pembahasan selanjutnya yaitu ada menjelaskan tentang posisi, tugas, dan tanggung jawab guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran serta hubungannya dengan supervisi dalam pendidikan. Fokus supervisi dalam pendidikan adalah mengkaji, menilai, memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan mutu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan bersama guru, baik perorangan ataupun berkelompok, melalui pendekatan bimbingan dan konsultasi dalam nuansa dialog profesional. Supervisi pendidikan merupakan fungsi yang ditunjukkan kepada penjaminan mutu mengajar belajar yang dilakukan oleh para guru. Pendekatan-pendekatan baru tentang supervisi dalam menekankan pada peranan supervisi selaku bantuan profesional dan teknis kepada guru dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan guru dan melalui itu meningkatkan kualitas pendidikan. Apabila guru belajar tumbuh dan bertambah cakap, maka siswa akan belajar dengan berkembang dengan lebih baik. Karena itu, supervisi berkepentingan dengan segala sesuatu yang memajukan perkembangan dan pertumbuhan guru dan siswanya. Baik, berikutnya karena tadi telah disinggung mengenai tujuannya, berikutnya, saya akan menjabarkan tujuan terperinci yang dikemukakan oleh Thomas H. Bridge dalam bukunya Improving Interaction sebagai berikut. Baik, tujuan yang pertama adalah untuk mengintegrasikan anggota staf dan mengkoordinasikan pekerjanya. Yang kedua, menjamin agar semua guru menyadari dan memahami masalah dan tantangan sekolah. Yang ketiga adalah mengembangkan moral kerja dan moral kelompok. Yang keempat, memberikan ganjaran terhadap jasa-jasa dengan pengakuan dan hadiah. Yang kelima, saling bertukar informasi yang membawa kepada pengertian tentang pribadi siswa secara lebih baik. Yang keenam, menyiapkan, membina, dan menyatukan siswa-siswa dan masyarakat sehubung dengan program dan kebijakan sekolah. Yang ketujuh, memberikan contoh-contoh prinsip pengajaran yang baik. Yang kedelapan, memulai jenis-jenis tipe supervisi yang lain dan berusaha agar guru-guru menerima supervisi tersebut. Yang kesembilan, memperlakukan guru-guru dengan tujuan supervisi yang bersifat perorangan. Dan yang terakhir, memberikan inspirasi yang sebenarnya kepada para guru. Lanjut ke pembahasan berikutnya, ada pula sasaran supervisi pendidikan. Sasaran supervisi pendidikan adalah proses pembelajaran peserta didik dengan tujuan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran
Oleh sebab itu, supervisi pendidikan menaruh perhatian utama pada upaya-upaya yang bersifat memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk berkembang secara potensial, maksud saya secara profesional, sehingga para guru mampu dalam melaksanakan tugasnya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Untuk proses pembelajarannya tersendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti guru, peserta didik, kurikulum, dan alat buku-buku pelajaran, serta kondisi lingkungan, sosial, dan fisik. Dalam konteks ini, guru merupakan faktor yang paling dominan, karena di tangan gurulah efektivitas pembelajaran dapat dicapai. Situasi belajar mengajar di sekolah-sekolah menggambarkan suatu keadaan yang kompleks. Kompleksitas yang ada adalah akibat faktor-faktor objektif yang saling mempengaruhi. Karena itu, perlu diciptakan situasi yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan baik dan guru-guru dapat membimbing dalam suasana kreatif di mana mereka bisa bertumbuh dalam jabatan mengajar mereka. Apabila faktor-faktor objektif dalam situasi belajar di sekolah dianalisa, maka dapat terlihat banyak sekali variabel yang turut menentukan proses belajar mengajar itu. Usaha memperbaiki variabel-variabel itu adalah dengan jalan membantu guru-guru agar mampu memecahkan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Pembahasan berikutnya ada tujuan survei. Maksud saya tujuan supervisi secara operasional konkret dari supervisi pendidikan. Yang pertama adalah membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar. Yang keempat, membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang kelima, membantu guru dalam hal menilai kemajuan dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. Pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwasannya supervisi pendidikan adalah pemberian layanan dan bantuan. Di samping itu, supervisi ditunjukkan kepada usaha memperbaiki situasi belajar mengajar. Yang dimaksud dengan situasi belajar mengajar ialah situasi di mana terjadinya proses interaksi antara guru dan siswa dalam usaha mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan. Apabila ditelusuri secara garis besar, objek atau sasaran supervisi dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada mengembangkan kurikulum. Guru yang profesional harus memiliki kemampuan untuk merancang berbagai model pembelajaran. Dalam pengertian ini, guru tidak hanya merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus pembelajaran, tetapi guru harus mampu merumuskan berbagai pengalaman belajar dan berbagai kegiatan belajar dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya yang kedua ada peningkatan proses pembelajaran. Peningkatan proses pembelajaran yaitu guru bertugas merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai pada saat mengajar dan merencanakan sejumlah pengalaman belajar yang diperoleh oleh siswa sebagai hasil dari belajar. Dan yang terakhir, pengembangan profesi guru. Guru-guru itu perlu bertumbuh dalam jabatannya. Maka setiap guru harus berusaha untuk mengembangkan profesinya. Pengembangan profesi dapat dipandang usaha yang datang dari guru itu sendiri maupun dorongan dari pihak luar untuk meningkatkan kualitas mengajar sehingga mendorong para guru untuk terus belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sendiri sangat menyadari terdapat banyak sekali kekurangan dalam cara saya menyampaikan materi. Mohon dimaafkan. Semoga pemaparan materi ini berguna untuk kalian semua. Salam hormat dari saya. Saya tutup. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.